Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 23 November 2023, Pekan Biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman Antiochus menguasai Israel, praktek penyembahan berhala terus membawa korban. Berbeda dengan Eleazar dan ibu dari 7 anak yang menjadi martir, Matatias tampil sebagai figur pahlawan. Ia tidak hanya menentang penyembahan berhala di hadapan raja, tetapi juga membunuh orang Yahudi yang mempersembahkan kurban dan praktek-praktek berhala. Figur martir dan pahlawan ada sebagai reaksi terhadap penindasan dan pemurtadan dari Antiochus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemartiran sering disalahartikan sebagai sikap pasif, yaitu membiarkan diri menjadi korban. Kemartiran adalah sebuah akhir dari perjuangan tanpa kekerasan. Meskipun demikian, secara sosial dan moral, kemartiran ini tidaklah cukup untuk membuat tatanan menjadi baik. Ada sebuah nilai lain yang dibuat, yaitu self-defense, pembelaan diri atau membela orang lain untuk memperjuangkan kebaikan. Membela hak-hak orang lemah dan kebenaran adalah sebuah perjuangan Injili. Persoalan moral yang sering muncul adalah ketika dalam proses membela diri ada efek ganda, yaitu kekerasan dan kematian orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristiani diundang menjadi saksi perubahan tatanan sosial, politik, dan budaya supaya menjadi semakin manusiawi. Membela orang lemah, miskin, dan tersingkir adalah sebuah kewajiban Injili. Salah satu janji baptis kita adalah menolak segala kejahatan dalam diri sendiri, dalam masyarakat, dan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Demikian juga halnya dalam hidup berkeluarga. Di satu sisi, bersikap diam itu baik, tetapi di sisi lain adalah bentuk dari kurang bertanggung jawab terhadap kebaikan hidup pasangan atau anggota keluarga kita. Semakin diam, persoalan-persoalan semakin rumit dan berat. Maka, komunikasi yang baik amat diperlukan antar anggota keluarga agar dapat secara bersama menyelesaikan masalah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini adalah perjalanan kita menuju Yerusalem, kedamaian abadi. Yesus, Sang Raja Damai itu harus menjadi fokus hidup kita. Kehancuran sebuah bangunan sangatlah niscaya. Jadi, kita tidak dapat mengandalkan sebuah bangunan yang terdiri dari batu bata, semen, kayu, dan pelbagai bahan bangunan lain. Setiap kita yang dibaptis pun adalah bait Roh Kudus dan harus dijaga. Kedekatan relasi kita dengan Kristus, Sang Raja Damai, dan sesama kita adalah yang terpenting, bukan sebuah tempat. Biarlah hati kudus Yesus semakin merajai hati kita. Amin.